Kenapa? Seperti apa film kali ini? Seperti apa? Pemeran seorang itu seperti apa di dalam? Seperti apa ya? Kasih jalan, kasih jalan. Ayo munduran. Itu aja ya. Kan bukan kali pertama memerankan sebagai seorang ibu. Jadi ya mana tuh ngejelasinnya tuh? Mungkin kalau untuk kali ini spesifiknya risetnya soal apa sih Kak kalau sebagai ibu anak dua? Iya. Boleh sambil mundur yuk. Ada teman lain. Boleh? Yuk, 2 langkah 3 langkah mundur. Boleh permisi. Ya mau anak satu, anak dua sama. Boleh maaf agak mundur. Boleh munduran. Maaf. Boleh Agak agak susah munduran. Untuk keselamatan keluarganya kayaknya ya pasti rasanya sama kayak ibu-ibu di luar sana. Boleh maaf agak munduran ya teman-teman ya. Teman-teman agak munduran boleh maaf. Yang tengah mundur yuk, tengah Munduran mundur. sebentar. Maaf ya. Ayo. Maaf. Maaf ya. Bisa sambil dimundurin dikit ya, maaf ya. Udah belum? Kaluna tadi dikatakan oleh Mas Agung sendiri katanya Kaluna menunggu Kaluna itu 1 bulan. Mungkin apa sih gundah gulananya Kaluna sendiri untuk oh iya ini akhirnya proyek ini gua ambil. Oh gitu ya? Apa ya sebenarnya lebih kayak waktu itu mungkin jadwal aja nggak cocok. Terus waktu ngajakin itu sebenarnya bilangnya September. Jadi memang udah bilang nggak bisa. Terus dapat kabar dari Kasdia, aku kok ini doa aku juga ditawarin gitu. Terus oh ya udah aku coba cek aja lagi gitu, cek lagi ternyata mereka belum syuting gitu. Terus aku sama pasangan aku kontak gitu, coba deh aku baca lagi deh sinopsisnya dan segala macam ceritanya gimana. Oh yang menarik adalah sebenarnya road movie itu dia sendiri gitu, jadi sebuah perjalanan gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin dari film-film sebelumnya, dari film semua yang aku ambil pasti harus ada yang beda nih, walaupun mungkin genre-nya horor, kebanyakan genre-nya horor, tapi selalu ada pembeda dari segi cerita gitu. Walaupun sebenarnya karakternya di beberapa film ada yang sama jadi seorang ibu, tapi ceritanya kan beda-beda. Jadi nggak bisa disamain gimana rasanya memerankan sebagai ibu. Kan udah pernah, tapi kan memang situasi dan kondisi si karakter ini surrounding pasti apa dibalut dengan cerita yang berbeda. Jadi itu yang membedakan setiap film. Jadi yang menarik adalah ini adalah road movie tapi ada banyak yang tidak terlihat manusia lah ya. Kaluna sebelumnya kan bilang kalau menjadi aktor itu seperti berada di taman bermain gitu. Boleh digambarin nggak kali ini main di Jalan Pulang ini sebagai taman bermain yang seperti apa Kaluna? Seperti apa ya? Ya seru aja gitu masuk ke dalam keluarga Lastini yang dalam keadaan yang tidak normal ya, yang nggak biasa gitu. Jadi memang agak ya sebagai Luna belum pernah, tapi ya Lastini udah mengalami banyak kejadian yang sehingga membuat dia harus berjuang untuk keluarga, terutama untuk anaknya Andre. Jadi memang ya bermain dalam artian bermain karakter, masuk ke dalam emosi situasi yang berbeda-beda gitu. Terus gimana kembali lagi bermain sama sahabat sendiri ya? Emang begitu, emang iya. Ya happy aja gitu, malah kebanyakan bercanda jadi agak susah sih sebenarnya. Kalau emang iya, Masya. Tapi emang ada momen di mana kita di adegan kamar lihat-lihatan malah ketawa gitu kan? Jadi ya itu, karena keseringan bercanda ya. Tapi ya seru lah karena jadi ada temen yang diajak main ya. Mungkin rasanya kalau selain sih beda. Cuma yang bikin nyaman adalah pemain-pemainnya dan krunya yang bikinnya kita nggak jadi capek gitu. Walaupun kita ngejalanin horor lagi, tapi kita seru-seruan juga bareng, nggak cuma di set tapi di base camp. Dan juga menurut aku kan yang paling menyenangkan adalah kerjasama dengan sutradara baru. Dero tuh
walaupun baru tapi dia semangatnya luar biasa. Jadi kita tuh kayak apa ya, buat aku tuh semuanya welcome gitu. Jadi ada kayak gitu masukan atau kayak kamu maunya gimana tuh, jadi enak diskusinya karena sama-sama mungkin ya kita belajar ya gitu. Aku juga masih belajar, terus dia tuh juga kayak passionate banget, kayak pengen banget ini filmnya jadi, dan ini kan cerita dia juga, jadi happy banget lah kerja sama orang yang atau sutradara yang punya apa ya. Ya sebenarnya pas Jero ngedirect kita semuanya lebih kayak ngedirect anak-anak ya. Karena kita benar-benar maksudnya banyak nanya juga kayak karakter kita mau diapain, hubungan Lastini dengan Lia, dengan Arum, dengan Rama, bahkan korelasinya dengan karakter-karakter yang bukan hidup di tahun kita pun juga apa gitu. Nah, aku ngerasa Jero sebagai director baru gitu dia bisa menjawab itu semua gitu. Karena dia juga yang nulis, jadi menyenangkan sekali, dan I think the movie keren deh gitu. Maksudnya aku juga happy banget. Aku belum nonton sih, maksudnya belum nonton full ya, dalam artian kan nontonnya masih rapat gitu. Rapat aja udah seru banget, jadi menurut aku ya bisa jadi sesuatu yang apa ya, Dar der dor. gitu. Tonton 19 Juni. Ada bedanya nggak sih di sutradara dengan sutradara yang baru sama yang mungkin kayak udah Dua-duanya enak-enak aja ya, sama aja. Cuma kan kalau yang baru itu tuh kan masih apa ya, masih beku-beku gitu. Jadi seru gitu. Kadang harus kayak tahan gitu. Tapi pasti menurutku pasti kita juga sebagai pemain juga kepancing juga kan buat menggebu-gebu. Nah ini kita ngeredeminnya bareng-bareng. Nah, sendiri berapa lama dan daerah mana Kak? Luar Jawa Kak? Kita syuting di sekitaran Jabodetabek. Nataskia riset jadi psikolog berapa lama terus kayak gimana? Nah itu lumayan, kita persiapannya juga dibilang lama banget ya enggak, dibilang bentar banget enggak gitu ya. Pasti aku mengandalkan sedang saja. Aku ngandelin nanya-nanya sama saudara-saudara yang emang ada di psikolog, terus riset di lewat YouTube, lewat apapun yang bisa cepet lah, karena memang mungkin tidak dijelasin panjang tapi emang harus ada selentingan cara mengatasi Arum dan Rama, harus ada bedanya kan. Arum sendiri gimana rasanya bermain sama senior dan menjadi Aku merasa seperti anak kecil banget yang benar-benar dirangkul, apalagi sama ibu, sama kakak, benar-benar dirangkul, benar-benar kayak buat aku kan buat syuting sama senior itu it's very new for me. Kakak-kakak yang sudah lebih berpengalaman dibanding aku, pastinya it's very new for me. Jadinya pas awal-awal aku rada clueless harus apa, mungkin agak sedikit apa waktu itu aku bilangnya kicap. Oke, cap. Kayak aduh aku harus ngapain, aku harus ngomong apa, tapi aku dirangkul.